Bullying atau perundungan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Bullying dapat terjadi di madrasah, keluarga, atau masyarakat. Ada 4 jenis perundungan atau bullying yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perundungan fisik. Contohnya memukul, menendang, mendorong, dan mengambil barang orang lain. Yang kedua, verbal, yaitu bullying yang mengarah kepada perkataan-perkataan yang melecehkan. Ejekan-ejekan yang tujuannya menyakiti ataupun merendahkan orang lain, seperti menghina, mengancam, dan mengata-ngatai. Ketiga, bullying secara sosial, yaitu bullying yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial. Contohnya, menyebarkan rumor, mengucilkan, ataupun menjauhkan orang lain dari kelompoknya. 4. Cyberbullying, yaitu bullying yang menggunakan dunia maya, biasanya menggunakan media sosial, email, website, atau bisa juga memposting gambar atau video tentang orang tersebut yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi orang tersebut. Tanda-tanda siswa yang mengalami bullying. Yang pertama, depresi dan sering murung. Yang kedua, sulit berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, takut ke sekolah. Dan yang keempat, mendadak menjadi murung. Yang kelima, tidak selera makan. Dan yang keenam, emosional dan cenderung kasar. Jika kamu mengalami bullying, maka lakukan hal ini. Pertama, hindari pelakunya. Kedua, ingatkan kepada pembuli bahwa perbuatannya salah atau mendiamkannya. Tidak perlu dibawa ke hati ketika diejek, karena itulah yang mereka inginkan. Karena pembuli akan senang ketika melihat kita marah dan tersinggung. Dan ketiga, jika kamu masih saja dibully, maka segera laporkan ke gurumu dan orang tuamu. Yang perlu dilakukan orang tua agar anak terhindar dari bully: 1. Meyakinkan anak bahwa kita mencintai mereka. 2. Pastikan selalu dekat dengan anak. 3. Melatih anak untuk berani mengatakan tidak pada hal yang tidak mereka sukai. 4. Menjaga komunikasi yang baik dengan anak. Apa yang harus dilakukan ketika melihat temanmu dibully? 1. Menegur pelaku bullying. 2. Berikan pemahaman tindakan yang mereka lakukan adalah salah. 3. Jelaskan dampak buruk dari apa yang akan mereka lakukan. 4. Laporkan pada orang yang profesional jika sudah tidak bisa kamu tangani. Untuk kamu para pelaku bullying, stop tindakan Anda. Karena bullying dapat merugikan orang lain secara fisik maupun secara mental. Para pembuli bisa mendapatkan hukuman dari sekolah berupa pemanggilan orang tua bahkan sampai skorsing. Bahkan pelaku bullying dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan ancaman pidana penjara 3 tahun atau denda 72 juta rupiah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying adalah perilaku yang tidak etis dan merugikan, terutama ketika terjadi di lingkungan madrasah. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembentukan karakter siswa, madrasah harus mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi bullying. Menghentikan bullying di madrasah bukanlah tugas yang mudah, tapi harus menjadi prioritas bagi seluruh stakeholder pendidikan. Dengan pendidikan dan sosialisasi yang tepat, penegakan disiplin yang tegas, maka bullying dapat diatasi. MTS Negeri 1 Deli Serdang sejak dini mengkampanyekan program anti-bullying dengan menanamkan nilai-nilai tentang bahaya bullying. Para guru memberikan penyuluhan kepada siswa mengenai dampak negatif bullying bagi korban maupun pelaku. Dengan membangun lingkungan madrasah yang ramah anak, bebas dari kekerasan, mempromosikan sikap inklusif dan empati, kita dapat mencegah sekaligus mengatasi bullying secara efektif. Melalui kesadaran, edukasi, dan kolaborasi, kita dapat membantu menciptakan madrasah yang aman bagi semua siswa.
Ingatlah bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghentikan bullying di madrasah, serta menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bullying no, prestasi yes. Keluarga besar MTS Negeri 1 Deli Serdang mengkampanyekan anti bullying. Terima